Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Nurifah dengan NIM 214101010002. Nah, di sini saya dari Prodi Perbankan Syariah. Saya sedikit menjelaskan mengenai pengertian prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Yang mana sebelum kita beranjak pada prinsip dalam ekonomi Islam, saya akan sedikit mengulas mengenai ekonomi Islam itu sendiri. Nah, ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang mana berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Nah, tujuannya adalah untuk menggapai ataupun memenuhi kebutuhan manusia di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian berbagai ahli ekonomi muslim memberikan definisi ekonomi Islam yang sangat bervariasi. Namun pada intinya ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Nah, menurut Abdul Manan, prinsip dalam ekonomi Islam yakni ada 3. Ada tauhid, ada khalifah, dan juga ada keadilan. Namun secara umum prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam ini ada 10 prinsip. Yang pertama prinsip tauhid, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip al-maslahah, yang keempat prinsip perwakilan, yang kelima prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang keenam prinsip tazkiyah, yang ketujuh prinsip falah, dan yang kedelapan prinsip kejujuran. Yang kesembilan yakni prinsip kebaikan, kemudian yang terakhir yakni prinsip pertanggungjawaban. Nah, adapun prinsip tauhid ini yang mana Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah. Nah, sehingga tujuan usaha bukan hanya semata-mata mencari keuntungan saja, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yakni prinsip keadilan, di mana keadilan merupakan suatu prinsip yang sangat penting di dalam mekanisme perekonomian Islam. Nah, bersikap adil di dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi, akan tetapi berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, yang mana alam ini diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Nah, adil di dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Nah, adapun prinsip yang ketiga yakni prinsip al-maslahah, di mana kemaslahatan ini bertujuan untuk pembentukan hukum Islam yang mana akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak semua kemudaratan. Kemudian yang keempat yakni prinsip perwakilan atau biasa disebut dengan khalifah ataupun khilafah. Nah, manusia ini merupakan khilafah yakni wakil Tuhan di muka bumi, yang mana manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental maupun spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Nah, kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci maupun sunnah dari Allah yang berfungsi mengatur semua kehidupan manusia guna kebaikannya di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian yang kelima yakni prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, di mana amar ma'ruf itu yakni keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha. Nah, sedangkan prinsip nahi mungkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisir maupun haram. Prinsip yang selanjutnya yakni prinsip tazkiyah, di mana tazkiyah sendiri berarti penyucian. Nah, di dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development, di mana apabila ini dapat terlaksana dengan baik, maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat maupun lingkungan. Nah, yang ketujuh yakni prinsip falah, di mana merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Nah, pada prinsip ini keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan yang dicapai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedelapan yakni prinsip kejujuran ataupun kebenaran. Nah, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Di mana transaksi yang merugikan ataupun dilarang mengutamakan kepentingan sosial. Yang kesembilan yakni prinsip kebaikan. Prinsip ini mengajarkan bahwasanya di dalam ekonomi setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk banyak orang, baik seagama, senegara, sebangsa maupun sesama manusia. Nah, yang terakhir yakni prinsip pertanggungjawaban, di mana prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dan individu ataupun pertanggungjawaban sesama masyarakat. Nah, manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan. Nah, serta bertanggung jawab tanggung jawab sebagai pemerintah. Tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara, di mana prinsip ini terkait kewajiban untuk setiap muslim. Karena tujuan prinsip ini yakni adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.